الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mulai kajian kita di kitab Subulus Salam Syarhu Nawaqidil Islam. Salawat dan salam terucap tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih kita dalam perjalanan yang panjang membahas tentang posisi seorang mukmin bahwa dia berhukum wajib menjadikan hukum di dalam kehidupan dia aturan-aturan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan dia wajib beriktikad, berkeyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun, dan juga keyakinan yang dilandaskan kepada pengetahuan yang jelas bahwa hukum Allah Tabaraka wa taala tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang lebih baik daripada hidayah petunjuk Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala atas hambanya. Dan itulah konsekuensi dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah tetapkan di dalam kehidupannya. Salawat dan salam tetap juga tercurahkan kepada uswah dan kita Rasulullah, yang beliau berikhtiar dengan sekuat tenaga beliau menyampaikan din yang mulia ini, menyampaikan syariat Allah Ta'ala ini sehingga kita mengetahuinya. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita di Syarah Nawaqidul Islam, yaitu di halaman 111. Di antara dalil yang ditunjukkan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, tentang bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang menyelisihi hukum-hukum Allah Tabaraka wa taala. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan di dalam surat Taubah, yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Wattakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Dan mereka, yaitu kaum ahlul kitab, baik itu Yahudi maupun orang-orang Nasrani, menjadikan para pendeta mereka, para rahib mereka, sebagai sesembahan yang lain, sesembahan-sesembahan yang lain, min dunillahi, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana perkara ini terjadi, di mana dikatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menyembah pendeta mereka. Yaitu dari sisi lamma ata'u fi tahlilil haram wa tahrimil halal. Itu dari sisi di mana mereka mentaati ucapan-ucapan para rahib, ucapan-ucapan para pendeta yang tidak memiliki sambungan atau tidak memiliki ketersambungan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Di mana ketika para pendeta ini, para rahib ini dikatakan, dari mana rujukan engkau mengatakan ini halal, ini haram? Maka mereka tidak bisa menunjukkan perkara tersebut, kecuali itu berdasarkan pikiran-pikiran mereka, hayalan-hayalan mereka, dan kekuasaan mereka. Sehingga mereka membuat perkara ini halal, perkara ini haram. Ketika ditanya dari sisi mana dalil bahwa ini halal, bahwa ini haram, maka tidak mampu menunjukkan hal itu di dalam kitabullah, di dalam kitab Allah, baik itu di Taurat maupun di Injil. Namun para pengikut pun mengatakan
kami mengikuti mereka ya karena mereka kami anggap sebagai pendeta kami, sebagai pimpinan kami. Ya, sehingga mereka tidak mempertanyakan lagi. Yang penting sudah datang penjelasan dari pendeta ini haram, ini halal, sudah cukup. Ya. Maka Allah menyinggung hal tersebut. Ya. Waqad hakallahu anil yahudi wan nasara. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana sikap orang-orang Yahudi dan Nasara. Annahum, sesungguhnya mereka ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bahwa sesungguhnya mereka menjadikan ahbar. Ahbar itu jamak dari hibr. Hibr itu artinya tinta, ya. Tinta yang dibuat untuk menulis di pulpen. Yang dimasukkan di situ ya cairan yang bisa digunakan untuk menulis. Itu namanya hibrun di dalam bahasa Arab. Jamaknya ahbar. Ahbar yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan maksudnya. Di mana mereka mencatat ya pengetahuan mereka dengan tinta tersebut. Dan ini makna majas, yaitu makna persangkaan bahwa para akhbar ini memiliki ilmu-ilmu dari kitabullah. Waruhban, ruhban artinya orang-orang yang menekuni ibadah, tidak peduli terhadap kehidupan dunia. Ya, mereka mempersepsikan diri mereka sebagai orang suci yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan posisi mereka yang dianggap sebagai orang berpengetahuan, ya, posisi mereka yang dianggap sebagai ahli ibadah ini, lalu mereka dijadikan Tuhan-Tuhan, arbaban, Tuhan-Tuhan, arbab jamak dari rob, ya, jamak dari rob. Ya. Arbaban yaitu Tuhan-Tuhan min dunillahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Lama ata'uhum, di mana para pengikut ini mentaati para pendeta tersebut fi tahlilil harami, di dalam menghalalkan yang haram, wa tahrimil halal, dan mengharamkan yang halal. Ada perkara yang diharamkan oleh Allah, lalu kata pendeta ini, kata ahli ini halal. Ada yang dihalalkan oleh Allah lalu dikatakan haram dan sebaliknya. Ya. Nah, ayat ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan kepada sahabat-sahabat beliau, maka di antara sahabat itu ada seorang yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini dahulunya seorang pendeta Nasrani. Ya, dia seorang pendeta Nasrani. Namun dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala beliau masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam. Ya, walaupun sempat ragu, ya, Adi bin Hatim ini datang kepada Rasulullah. Dia bilang, secara pengetahuan, secara fitrah dan akal, aku menerima Islam ini. Aku menerima Islam ini dan aku melihat kebenaran Islam ini. Namun aku masih ragu untuk masuk ke dalam Islam. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang membuat engkau ragu? Dia bilang, aku di agama Nasrani ini sudah menempati posisi yang terbaik. Aku dihormati, aku dikatakan sebagai orang pintar, orang alim. Kalau aku masuk ke dalam Islam, berarti aku harus merangkak lagi karir ini dari bawah. Ya, supaya bisa mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukanku di Nasrani. Begitu keraguan dari Adi bin Hatim ini, dan ini wajar. Ikhwati azakumullah, karena dunia ini hidup kita. Ya, ketika kita harus beriman kepada Allah, maka yang biasa menjadi pegangan-pegangan hidup itu kadang-kadang harus ditinggalkan. Adakah gantinya? Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Adi bin Hatim, kata beliau, wahai Adi bin Hatim, ya, al-insanu kal ma'adin, kata Rasulullah.
Manusia itu seperti barang tambang. Seperti barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Kalau dia orang terbaik di masa jahiliyah, ya orang yang cerdas, ya dia orang yang memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki keahlian di masa jahiliyah dia, di masa dia belum kenal kepada Islam. Lalu ketika dia masuk Islam, dia pun akan tetap dengan keahliannya itu bahkan lebih, bahkan tambah kinclong. Di situ Rasulullah SAW mengatakan bahwa Islam memandang kebaikan-kebaikan manusia, kecemerlangan-kecemerlangan manusia itu seperti barang tambang. Ya contohnya emas. Emas ketika dia belum diketemukan, dia berada di lumpur yang dalam, ya, bercampur dengan tanah, bercampur dengan perkara-perkara yang tidak baik, tapi dia tetap malah emas. Tetap dia emas. Maka dia tetap diambil oleh orang, tetap cemerlang. Bahkan ketika dia ditempatkan di tempat yang lebih bagus, dia tambah kinclong. Ya, maka begitulah manusia di dalam Islam. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Adi bin Hatim, dalam bahasanya engkau tidak perlu merangkak meniti karir lagi. Engkau seorang yang pintar, engkau seorang yang jenius, ya, engkau mengerti tentang hukum-hukum Allah, cerita-cerita orang-orang terdahulu, maka ini akan menjadi sesuatu keutamaan engkau di dalam Islam. Ya, karenanya banyak para sahabat kemudian menjadikan Adi bin Hatim ini tempat mereka bertanya tentang hal-hal cerita-cerita para anbiya wa rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Adi bin Hatim ini pun masuk Islam. Ya, beliau menjadi sahabat yang mulia. Nah, satu saat beliau mendengar firman Allah Ta'ala di dalam surat Taubah tadi. Kalau tidak salah antara ayat 111 ya. Ya. Wattakhadu akhbarahum ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka ahlul kitab itu menjadikan pendeta-pendeta mereka, ya, para ahli-ahli agama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Lalu Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah. Seakan-akan beliau protes. Karena realitanya, kata mereka, kami tidak pernah sujud kepada pendeta, menyembah pendeta tersebut, ruku, sujud kepada pendeta. Nggak pernah. Ya. Maka juga tidak pernah kami menyembelih atas nama pendeta. Ya, semuanya untuk Allah. Ya, kami ruku, sujud untuk Allah. Nggak pernah kami menyembah pendeta. Ya, maka Adi bin Hatim mengatakan, ya, lamma dhanna anna ibadatal ahbar dar ruhban, dalam persepsi Adi bin Hatim yang disebut menyembah pendeta, menyembah para ahli ini, yaitu di mana dilakukan sesembahan, ya, yaitu menyembelih hewan, sesaji kepada para pendeta ini. Wan nuzur, dan bernazar kepada pendeta tersebut. Was sujud war ruku lahum, yaitu juga dengan sujud ruku kepada pendeta. Nah, kalau itu kata Adi bin Hatim, kami nggak pernah melakukannya. Kami nggak pernah sujud kepada pendeta. Ya. Maka kemudian beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, musliman, beliau menjadi seorang muslim dan membaca ayat ini. Ya, beliau mendengar ayat ini. Faqala, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan maksud ayat ini. Ya. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami nggak pernah menyembah pendeta. Ya, yang dimaksud oleh Adi bin Hatim yaitu tadi apa? Yaitu dengan sujud, dengan ruku, ya sebagaimana menyembah kepada Allah. Sebagaimana juga orang-orang jahiliyah menyembah kepada berhala. Qala, lalu Rasulullah menjelaskan kepada Adi bin Hatim, alaysa, tidaklah yahrumuna ma ahallallah, para pendeta tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya, seperti misalnya mereka mengharamkan talak.
Ya, di dalam agama Nasrani tidak boleh talak. Ya, padahal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh ya. Lalu fatuharrimunahu, maka kemudian umatnya pun mengikuti pengharaman tersebut. Ya, mengikuti pengharaman dari pendeta tersebut. Padahal perkara itu dihalalkan oleh Allah. Atau sebaliknya, wa yuhilluna ma harrama fatuhillunahu, bukankah para pendeta itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Allah mengharamkan babi, mereka katakan halal. Ya, dihalalkan oleh mereka. Bahkan tidak ada di alam semesta ini kecuali dihalalkan. Ya, kecuali dia tidak suka. Ya. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Lalu kemudian fatuhillunahu, bukankah kalian umat-umat Nasrani pun ikut menghalalkan perkara tersebut dengan halal yang telah ditetapkan oleh para pendeta kalian? Tanpa perlu bertanya. Pokoknya kalau pendeta bilang begini, sudah, ikutin saja. Ya nggak perlu dibantah. Qala, maka Adi bin Hatim pun membenarkan, bala, kalau itu iya. Ya, kalau itu iya. Walaupun mereka dapatkan di kitab mereka babi haram, tetap saja kata pendeta halal. Ya, mereka dapatkan di dalam kitab mereka Isa adalah utusan Allah. Mereka bilang, pendeta bilang dia adalah Tuhan. Min dunillah. Lalu mereka ikuti aturan-aturan para pendeta tersebut. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatilka ibadatuhum. Inilah yang dimaksud menyembah itu. Ya, dimaksud menyembah para pendeta tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, berarti orang-orang yang mengikuti aturan-aturan selain Allah, yang tidak ada ketersambungan hukum-hukum itu kepada Allah, maka mereka telah menyembah selain Allah. Dan tentunya ketika menyembah selain Allah, jatuhlah mereka ke dalam kesyirikan. Dan tidaklah terjadi kesyirikan di dalam seorang hamba itu kecuali orang itu telah keluar dari Islam. Telah menjadi kafir. Ya, karena dia telah melakukan perbuatan menyekutukan Allah di dalam aturan-aturan tersebut. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang mengikuti aturan di luar aturan Allah, maka itu ibarat mereka menyembah sesuatu tersebut. Ya, menyembah orang yang bikin aturan-aturan tersebut, sehingga mereka taati, mereka ikuti, ya. Karena di antara bentuk kita menyembah kepada Allah, kita meyakini Allah inilah yang mengatur kita, yang memiliki kita, yang memberikan hidayah kepada kita, yang menghalalkan segala sesuatu, yang mengharamkan segala sesuatu. Allah bilang halal, maka kita wajib mengatakan itu halal. Allah bilang haram, maka itulah kita bilang haram. Dan itu bentuk ibadah. Maka ketika mereka menjadikan para pemimpin mereka dengan aturan-aturan itu, ini bukan hanya masalah halal haramnya, tapi juga bentuk-bentuk kegiatan, bentuk-bentuk aturan, harus begini, harus begitu, ya, di luar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bentuk ibadah tersebut. Berarti keluar dari aturan Allah. Karenanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, yaitu di juz 2 halaman 349, Ibnu Katsir mengatakan, walihada qala ta'ala, maka karena inilah, yang karena menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, wama, dan tidaklah ada, umiru, mereka diperintahkan, illa, kecuali liya'budu ilaha wahida, kecuali mereka disuruh menyembah ilaha wahida, Tuhan yang satu. Ketika Allah menurunkan firman ini, maka berkata Imam Ibnu Katsir,
Maknanya apa kata beliau? Yaitu alladzi, yaitu zat, yaitu Allah, ya. Sesembahan Allah. Idza harrama syai'a, ketika Allah mengharamkan sesuatu. Idza harrama syai'a, jika Allah mengharamkan sesuatu, fahuwal haram, maka itu adalah haram bagi hambanya. Ya. Kalau Allah sudah mengatakan haram, maka bagi orang yang menyembah kepada Allah, maka itu haram. Wa ma halalahu, dan apa yang dihalalkan oleh Allah, fahuwal halalu, maka bagi hamba itu juga halal. Wa ma syara'ahu, dan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah, ittaba'a, dia mengikuti, sang hamba itu mengikuti. Wa ma hakama bihi, dan apa-apa yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah, nafadha, maka dia melaksanakan. Ya, melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hukum. Itulah hamba. Ya. Maka ketika Allah katakan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan kalau Allah haramkan berarti haram. Apa yang Allah halalkan berarti halal. Maksudnya apa? Yaitu mengikuti aturan Allah. Mengikuti hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, orang-orang yang tidak menghalalkan apa yang Allah halalkan dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, tidak mengikuti aturan Allah, berarti apa? Tidak menyembah Allah. Tidak menyembah Allah. Ini pemahaman para ulama. Makna tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya menyembah ilah yang satu, yaitu diantara makna menyembah itu adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengikuti syariat Allah, dan ketika Allah menetapkan hukum, mereka laksanakan hukum tersebut. La ilaha, tidak ada ilah yang hak untuk disembah illahu kecuali Allah. Subhanahu amma yusrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Apa maksudnya dari apa yang mereka sekutukan, yang mereka ikut sertakan di dalam penyembahan kepada Allah, yaitu ta'ala, maha luhur Allah, wa taqaddasa, dan maha suci Allah, wa tanajzaha, dan maha disucikan Allah, anisyuraka, dari sekutu-sekutu, wal nudara, dan tandingan-tandingan, wal a'wan, dan teman-teman. Allah tidak punya teman yang membantu, wal adad, dan juga tidak ada yang menjadi musuh Allah, yang bisa menandingi Allah sehingga dikatakan tandingan Allah. Ya. Wal aulad, dan Allah juga tidak memiliki anak-anak. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia, hanya Allah. Wala rabba siwahu, dan tidak ada pengatur siwahu selain Allah. Itu maknanya. Jadi dikatakan la ilaha illahu, berarti diantaranya tidak ada hukum, ya, kecuali hukum yang ditetapkan oleh Allah. Maha suci Allah dari hukum-hukum yang dibuat manusia untuk menandingi hukum-hukum Allah. Itu makna la ilaha illallah diantaranya. Ya. Maka ikhwati jazakumullah, kata muallif, ya, idza alima anna tahakum ila syar'illah min muqtada sahadati alla ilaha illallah. Kata beliau, jika diketahui bahwa berhukum dengan syariat Allah itu merupakan tuntutan, muqtada, atau bagian dari ketetapan syahadati alla ilaha illallah, syahadat, ya, syahadat kita yang mengatakan la ilaha illallah, maka maknanya itu tuntutannya apa? Kita berhukum kepada hukum Allah. Lalu ketika kita bersyahadat wa anna, dan sesungguhnya Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka fa inna tahakuma ila tawaghith war ru'asa, maka sesungguhnya berhukum kepada tawaghith,
yaitu pembuat-pembuat hukum selain Allah, warru'asya dan para pemimpin-pemimpin, wal arrafin dan orang-orang pintar, ya, wa nahwihim dan yang serupa dengan mereka. Apa yang terjadi? Yunafi, maka ini akan menafikan. Apa yang dinafikan? Al-imana billahi azza wa jalla. Ya berarti imannya dinafikan, hilang. Kalau sampai dia mengikuti aturan-aturan hanya sekedar dia orang pintar, hanya sekedar karena dia pemimpin, ya, maka ini akan menafikan keimanan kepada Allah. Wa huwa kufrun, maka dia menjadi orang yang kafir. Wa zulmun, orang yang zalim. Wa fiskun, dan orang yang fasik, yaitu berbuat dosa besar. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, posisi kufur, posisi zalim, posisi fasik. Ya. Lalu kata muallif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa bayyana ta'ala, dan Allah menjelaskan annal hukma bi ghairi ma anzalallah hukmul jahilin, kata beliau, bahwa sesungguhnya hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam ucapan-ucapan Rasulnya, utusannya, maka itu adalah hukum jahiliyah. Hukum yang dibangun di atas kebodohan, ketidakmengertian. Itu bahasa kasarnya, ya. Wa annal i'rada, dan sesungguhnya berpaling, an hukmillahi ta'ala, dari hukum kepada Allah, sababun, itu menjadi sebab, lihululi iqabihi, terjadinya sanksi dari Allah, azab dari Allah. Jadi kalau orang sudah berpaling dari hukum Allah, ya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa in a'radu anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa thamud. Ya. Allah Ta'ala berfirman, apabila kalian berpaling dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka anzartukum, aku berikan ancaman kepada kalian, sa'iqatan, yaitu sambaran petir, ya, sebagaimana sa'iqati 'adin wa thamud, ya sebagaimana kaum Thamud dan kaum Ad yang dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak mau mengikuti aturan Allah. Ya. Wa ba'sahu, dan kekuatan Allah, alladzi, yang la yuraddu anil qaumil zalimin, yang la yuraddu, tidak akan bisa tertolak, hukum dan kekuatan Allah itu tidak akan bisa tertolak, anil qaumil zalimin. Itu pilihan, ya. Dan kita ini hidup bukan hari ini, sudah ada kaum-kaum yang mendahului kita, ya. Sudah ada contoh-contoh yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah sebutkan itu di dalam surah Ar-Ra'du. Di surah Ar-Ra'du sekitar ayat ke-8 atau ke-9, ya. Di mana Allah katakan, wa yasta'jilunaka bisayyi'at. Mereka Muhammad terburu-buru dengan perbuatan buruk. Ya. Mereka kata, ini kan aturan kami. Ya, mau engkau katakan buruk kek, ya. Lalu mereka mengatakan, kami telah berhukum dengan hukum kami. Kalau engkau memang punya kekuasaan, coba tunjukin azab Allah. Apakah akan menimpa kami kalau kami berhukum seperti ini? Ya, banyak di antara manusia yang terburu-buru. Dia bilang, kalau engkau benar dengan ucapanmu bahwa azab Allah akan turun, mana? Ya. Wa yasta'jilunaka bisayyi'at. Mereka terburu-buru meminta kepada engkau, wahai Muhammad, as-sayyi'at. As-sayyi'at maknanya adalah azab Allah. Ya. Kalau mereka memang tidak benar dengan hukum-hukum mereka ini, silahkan Allah menurunkan azab. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qablal hasanat. Sebelum mereka mencoba untuk merenungi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah dari hukum-hukum tersebut. Jadi mereka belum lagi mempelajari tentang hukum Allah ini, belum lagi mereka meliriknya, belum mereka merenungkannya, mereka sudah menolaknya. Dan langsung mereka mengatakan,
Ya sudah, engkau nggak usah panjang lebar nih ngomong ya tentang syariat Allah. Coba turunkan saja azab. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad khalat min qablihimul mathulat." Dan telah berlalu sebelum mereka orang-orang Quraisy yang menentang hukum-hukum Allah, contoh-contoh sebelumnya. Ya. Tidak ada datang Nabi Nuh dari kaum-kaum yang menentang hukum-hukum Allah kecuali mereka ditenggelamkan. Tidak datang kaum Fir'aun, kaum Namrud, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Lut, yang semuanya menentang hukum-hukum Allah melalui para rasulnya, kecuali mereka hilang, habis, kena bencana. Kalaupun Allah menunda azab tersebutnya, banyak orang-orang Quraisy tersebut, bahkan sampai sekarang ya, sampai sekarang, ketika disampaikan kepada mereka syariat Allah ini, mereka mengatakan, mana mukjizat Nabi Muhammad itu? Tunjukkan. Tidak sebagaimana mukjizat Nabi Musa, tidak mana sebagaimana mukjizat Nabi Ibrahim, ya, mukjizat Isa, bisa menghidupkan yang mati, bisa menciptakan burung dari tanah. Mana mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak menunjukkan mukjizat tersebut, tapi beliau memberikan pengajaran Al-Qur'anul Karim, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini masih di dalam surah Ar-Ra'd ya. Itu dikatakan wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir itu, laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Coba kiranya Muhammad itu menunjukkan bukti mukjizat dari Tuhannya. Di antara yang mereka minta adalah menjadikan gunung Uhud atau gunung di sekitaran Mekah menjadi emas, menjadi gunung emas. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dahulu juga kaum-kaum itu diberikan mukjizat. Ya, Nabi Saleh diberikan mukjizat onta keluar dari gunung. Ya, tidak dari induknya. Bayangkan gunung yang keras tiba-tiba muncul onta. Keluar itu onta. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Onta itu keluar dari gunung. Dan onta itu memiliki keajaiban lebih. Air susunya tidak pernah habis-habis. Ya. Tetapi apa? Tetap saja mereka ingkar. Ya. Jadi ini masalah bukan mukjizat atau tidak. Mereka mau berpikir atau tidak. Mau mempelajari atau tidak. Tapi karena gengsi, kebencian dari hati, ya, tidak perlu mereka membaca firman tersebut, yang penting nggak sesuai. Otak mereka sudah menolaknya. Ya. Mau ditunjukkan bagaimanapun, maka ini mereka tidak akan terima. Maka innama anta munzir. Tugasmu wahai Muhammad beri peringatan saja. Sabar, berikan dakwah, sampaikan. Likulli qaumin had. Maka nanti di setiap kaum itu mesti ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya, mesti ada yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar dalam berdakwah, tidak perlu menunjukkan mukjizat, ya. Maka di syariat Allah taala tersebutlah mukjizatnya. Niscaya mereka akan mendapatkan mukjizat hidup, ya, kebaikan hidup di dunia wal akhirah. Kemudian ikhwati jazakumullah, walihada kana min muqtada rahmatihi wa hikmatihi, karenanya di antara ketetapan atau hal yang terjadi dari rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, an yakuna at-tahakkum bainal ibad bi syar'ihi wa wahyihi. Maka di antara bentuk Allah cinta, Allah mengasihi sayangi, ya, Allah memberikan hikmahnya itu, Allah menyuruh hamba-hambanya ini untuk berhukum dengan syariatnya, untuk mempelajari wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tersebut. Ya. Maka
disitulah ya dia akan tahu bahwa Allah memang layak untuk disembah, bahwa tidak ada yang menandingi Allah. Tapi kalau dia sudah berpaling dengan hukum Allah, maka dia tidak akan mendapatkan keagungan dan kemuliaan Allah. Bagaimana dia mau bisa membuktikan Allah itu agung ketika dengan syariatnya saja dia sudah berpaling? وَذَلِكَ أَنَّ الْأَبْدَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْحُكْمَ الصَّادِرَ فِي قَضِيَّةٍ يُخَاصِمُ فِيهَا هُوَ حُكْمُ اللَّهِ الْخَالِقُ الْعَلِيمُ. Jika seseorang mengetahui bahwa hukum yang ditetapkan atas perselisihan mereka, ya, dia tahu bahwa hukum ini datang dari Allah, Sang Pencipta, yang Maha Alim, yang Maha Khabir, yang Maha Mengetahui, maka dia akan menerimanya. Qabila wa radiya, dan dia ridha, wa sallama, dan dia menyerahkan dirinya. Sudah. Oh, ini ketetapan Allah. Siapa yang menetapkan? Allah. Kalau Allah yang menetapkan, mesti sempurna. Ya, mesti terbaik. Mesti memiliki hukum yang benar. Ya. Wa hatta law kana al-hukm, walaupun ada hukum tersebut khilafa ma yahwi wa yurid, walaupun hukum ketetapan Allah ini terkadang ya tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sebagaimana yang dia inginkan. Saya pinginnya begini, tapi ketika dibaca Al-Quran ternyata hukumnya begini. Tapi karena dia tahu itu hukum Allah, ya, maka dia pasrah, menyerahkan hal tersebut. Bi khilafi ma idza ulima anna al-hukm sadirun min unasin basharin mislahu. Nah, ini berbeda. Kalau dia tahu bahwa hukum yang ditetapkan atas dia itu adalah buatan manusia, seperti dia juga. Ya. Hanya ketetapan hakim semata. Ya. Lahum ahwa'uhum wa syahwatuhum. Yang mereka mesti di dalam membuat hukum itu ada keinginan-keinginan mereka, syahwat-syahwat mereka. Nggak bisa lepas. Ya. Harus ada yang menguntungkan. Dibuatlah hukum itu menguntungkan. Ya. Maka ketika terjadi perselisihan, fa innahu la yarda wa yastamir, maka orang yang berseteru ini akan tidak ridho, tidak ada kepuasan dalam hatinya. Wa yastamir, dan dia akan terus menuntut. Ya. Akan terus menuntut, ya, fil mutalabah wal mukhasamah. Dia terus menuntut dan terus bertikai. Ya. Walidzalika la yanqati'un niza', maka tidak akan selesai perseteruan. Tidak akan selesai. Tidak akan terputus permusuhan. Wa yadumu al-khilaf, dan terus berlangsunglah beda pendapat tersebut. Ya, karena yang menetapkan engkau manusia seperti mana aku manusia. Ya. Maka terus menerus terjadi khilaf. Ya. Maka ketika Allah menyuruh kita untuk berhukum kepada hukum Allah, bukan karena semata-mata memang Allah yang berkuasa, tetapi sesungguhnya itulah cara untuk menyelesaikan pertikaian di antara manusia. Mereka serahkan urusan mereka kepada Allah, maka Allah mengancam, ya, memberikan azab kepada orang yang menentang hukum Allah, supaya mereka berhenti untuk mencari-cari hukum lagi. Ya. Kalau hakim menetapkan hukum, lalu supaya orang ini taat kepada hukum di penjara di dunia, berapa lama dia di penjara di dunia? Supaya dia taat. Ya. Namun, seseorang yang menentang hukum Allah, tidak mau ridho dengan hukum Allah, maka di dunia dia akan mendapatkan kekacauan itu, ketidaktenangan itu. Dan ketika dia wafat pun, azab Allah, sanksi Allah terus terjadi kepada dia. Ya. Maka ketika dia tahu bahwa hukum itu datang dari Allah, maka dia terima, dia ridha, dia menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kenapa Allah harus memberikan ancaman neraka. Kenapa Allah harus memberikan reward tentang surga.
Ya, karena kalau tidak begitu manusia tidak akan taat. Ya, tidak akan taat. Karenanya Allah berikan contoh. Dahulu umat-umat yang menentang itu habis, hancur. Ya, ditimpa azab. Ada yang ditenggelamkan. Ada yang dibalik. Ya, bumi yang tadinya mereka pijak diangkat oleh Allah bumi tersebut dan ditimpakan ke kepala mereka. Dan peristiwa itu terjadi. Ya, diceritakan secara mutawatir, secara kelompok yang banyak dari orang-orang sehingga tidak mungkin cerita itu adalah cerita bohong. Ya. Bahwa orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah terjadi banjir bandang ya, di bumi ini, habis manusia karena mereka melawan perintah Allah. Maka hendaklah ini fa'tabiru ya ulil absar, maka hendaklah orang-orang yang mengambil pelajaran tentang perkara tersebut, bahwa Allah meniadakan kehambaan seseorang itu kalau dia berpaling dari hukum Allah karena Allah sayang, Allah rahmat, Allah penuh hikmah di dalam mengatur kehidupan hamba-hambanya ini supaya hamba-hambanya ini saling menghargai, saling benar di dalam urusan-urusan mereka. Ya, karena itu lanjutnya beliau menyebutkan wa in kana mu'taqidan bi anna ahkamallahu khairun wa akmalu a'dal. Ya. Maka walaupun ada orang mengatakan hukum Allah itu lebih adil, lebih sempurna, tapi dia masih menggunakan hukum-hukum dari syariat manusia, maka ini namanya hanya omong kosong. Ya. Tidak ada artinya. I'tiqad seperti ini kalau tidak ada prakteknya, sebab mereka tidak akan berdamai, ya. Mereka tidak akan pernah puas dan mereka akan saling menguasai sebahagian dari sebahagian itu dengan hukum-hukum mereka tersebut. Ya. Hukum sebuah negara berbeda dengan negara ini, ya. Sehingga negara ini bisa memaksakan hukumnya kepada negara lain. Itu dalam wilayah yang sangat besar. Ya. Kalau di dalam wilayah yang lebih kecil lagi, satu suku memaksakan kebiasaannya kepada suku yang lain, dan lain sebagainya, yang notabene setiap manusia ada yang lebih kuat dari yang lainnya, ada yang lebih lemah. Maka tidaklah lepas mereka dari musibah-musibah dunia ini ketika mereka masih berkhilaf, ya, berselisih, ya, tidak mau mengambil hukum Allah walaupun mereka mengatakan hukum Allah itu bagus, ya, tapi kami belum bisa mengambilnya, maka ini sama saja berdusta atas omongan tersebut dan tidak akan bermanfaat bagi mereka di dalam kehidupan. Taib, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini, ya, menjadi satu pemikiran bagi kita untuk benar-benar kembali kepada hukum Allah. Tidak lagi kita ragu apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, segera kita tutup. Jangan kita menunggu azab Allah datang. Ketika Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan riba, maka segera kita tinggalkan riba. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, maka kita segera sholat. Dan seterusnya dari ahkam-ahkam yang bisa kita lakukan secara pribadi. Enggak harus menunggu negeri ini berubah menjadi syariat Islam, baru kita mau berhijab misalnya. Baru kita mau bilang ini halal, ini haram. Oh, khamar itu haram kalau nanti sudah ada hukum Islam. Nah, sekarang negeri kita ini bukan hukum Islam, ya, sehingga boleh-boleh saja orang mau minum, mau ini dan sebagainya. Maka perkara ini tidak perlu menunggu negeri ini berubah menjadi negeri Islam, maka kita taat kepada aturan-aturan Allah dan tidak akan merugikan negeri kita ini. Justru akan menjadikan negeri ini tambah baik dan tambah berkah. Demikian, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga ini terus memberikan kita semangat dan menyadarkan kembali hal-hal yang mungkin banyak problem dalam kehidupan kita,
karena kita jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki sedikit demi sedikit, kita rubah perkara-perkara kita pelajari mana yang menjadi hukum-hukum Allah sehingga kita tidak masuk ke dalam pelanggaran hukum-hukum Allah taala tersebut yang bisa jadi menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.